Baik, kali ini kita akan membahas persamaan kuadrat, bagaimana cara menentukan nilai X yang memenuhi dari persamaan kuadrat tersebut. Kita masuk pada contoh 1. Contoh 1, misal kita punya persamaan kuadrat X kuadrat kurang 6X dikurang 16 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan ini kita menggunakan pemfaktoran. Jadi untuk memfaktorkan, kita harus memikirkan dua buah angka yang mana apabila dikalikan menghasilkan negatif 16 dan apabila dijumlahkan menghasilkan negatif 6. Yang di depan tentu hasil kali dari X kuadrat, tentu X kali X. Nah, kedua bilangan tersebut kita pikirkan itu nanti akan kita peroleh 8 dengan 2. Supaya menghasilkan negatif 6, tentu 8 yang harus bernilai negatif, sementara 2 bernilai positif. Sehingga diperolehlah dua nilai X yang memenuhi, yakni X sama dengan 8 atau X sama dengan negatif 2. Nah, inilah salah satu cara yang dapat kita gunakan. Namun, selain itu, terkadang teman-teman kesulitan memikirkan kedua angka ini. Kenapa? Karena di samping kita harus memikirkan dua angka tersebut menghasilkan negatif 16, tapi kita punya satu kendala, yakni jumlahnya harus menghasilkan negatif 6. Nah, disinilah satu kesulitan yang kadang dirasakan oleh beberapa siswa, sebagian kecil siswa mungkin, yakni memikirkan kedua angka tadi. Nah, untuk menyelesaikan dengan pemfaktoran, tanpa berpikir lama, itu teman-teman bisa mengolah angkanya langsung dari angka yang kita punya, yakni negatif 16, dan koefisien dari X kuadrat yaitu 1. Misal saya tunjukkan, ini cara kedua. Jadi cara kedua ini mungkin teman-teman bisa gunakan untuk teman-teman yang sedikit kesulitan dalam perkalian. Nah, untuk mencari kedua bilangan yang tadi saya langsung sebutkan hasilnya yaitu negatif 8 dengan 2. Tapi selain dari itu, teman-teman bisa selesaikan dengan cara mengambil bilangan di depan dari X kuadrat atau koefisien dari X kuadrat dengan konstantanya. Koefisien dari X kuadrat 1 dikali dengan negatif 16. Nah, untuk dua bilangan ini, anggaplah ini bilangan yang kita punya. Jika benar ini bilangan yang akan kita masukkan ke sini, maka tinggal kita cek jumlahnya cocok tidak dengan negatif 6. 1 ditambah negatif 16 ternyata negatif 15. Andai tadi di sini negatif 15, maka positif 1 dan negatif 16 lah yang kita gunakan. Tapi karena tidak cocok, maka yang harus kita lakukan adalah dengan distribusi faktor. Jadi saya sebut sebagai distribusi faktor, yakni faktor-faktor yang ada di negatif 16 akan kita distribusi ke 1. Misal di 16 di sini ada faktor 2. Berarti kalau faktornya 2, saya ambil di sini tentu sisa negatif 8. Nah, dua faktor yang saya ambil tadi saya distribusikan ke 1, sehingga hasilnya positif 2. Setelah saya distribusikan, saya cek lagi jumlahnya sama dengan 2 tambah negatif 8 negatif 6. Kalau cocok dengan jumlah yang kita harapkan, maka dua bilangan inilah yang kita pakai. Kalau tidak cocok, kita lakukan lagi distribusi faktor dari faktor 8 misalkan. Nah, seperti itu. Nah, dari sini karena sudah kita dapat cocok, berarti kita gunakanlah positif 2 dengan negatif 8. Dan diperolehlah hasil akhirnya X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 8. Nah, hasil yang sama, hanya saja proses berpikirnya kita tidak terlalu banyak menghayalkan atau mengingat proses perkaliannya, tapi kita langsung mengolah angka yang ada, seperti itu. Baik, kita lanjut ke permasalahan berikutnya, masih dalam soal yang sama, persamaan kuadrat. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan persamaan kuadrat X kuadrat kurang 6X dikurang 16 sama dengan 0 dengan menggunakan pemfaktoran. Nah, kalau teman-teman masih kesulitan dalam pemfaktoran, yakni sulit dalam memikirkan dua angka yang harus kalian punya, yang mana apabila dikalikan menghasilkan negatif 16 dan jumlahnya negatif 6, maka salah satu alternatif yang sering teman-teman gunakan yakni menggunakan rumus ABC, atau banyak yang bilang rumus kecap. Nah, Anda masih ingat rumus ABC? Rumus ABC yaitu X1 dan X2 itu bisa diperoleh dengan melihat berapa nilai A, B, dan C-nya. Kemudian kita masukkan pada rumus yang ada, yaitu negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang dengan 4AC.
Hasilnya kita bagi dengan 2A. Nah, inilah rumus ABC, atau sebagian orang mengatakan rumus kecap ABC. Oke. Nah, berapa X12 yang dapat kita peroleh dari rumus ini dan dengan permasalahan yang ini? Dari sini kita lihat B-nya negatif 6. Berarti negatif dari negatif 6 kita peroleh positif 6 plus minus akar dari negatif 6 kuadrat itu 36 dikurang 4 kali 1 dikali dengan negatif 16 dibagi dengan 2 kali 1 sama dengan, nah ini tinggal kita sederhanakan. Jadi kelebihan dari rumus ABC, meskipun rumusnya agak panjang, kita tinggal mengolah angka tanpa harus memikirkan berapa angka yang hasilnya sekian dan dijumlahkan menghasilkan sekian. Nah, di sini kita tinggal mengolah 36. Ini negatif 4 kali 1 negatif 4 dikali negatif 16 kita peroleh positif 64 dibagi dengan 2 sama dengan 6 plus minus akar dari 100 36 tambah 64 dibagi dengan 2 sama dengan 6 plus minus 10 dibagi 2. Nah, sehingga diperolehlah dua nilai X, yakni yang pertama 6 ditambah 10, 16 dibagi 2 sama dengan 8. Dan yang kedua 6 dikurang 10 negatif 4 dibagi 2 diperoleh negatif 2. Nah, inilah rumus yang kalian gunakan ketika agak kesulitan dalam menggunakan pemfaktoran. Namun, jika misalkan kesulitan dalam pemfaktoran, kalian lupa dengan rumus ABC, kita masih punya alternatif yang lain. Jadi masih menggunakan rumus, tapi sedikit lebih simple kelihatannya dibandingkan rumus ABC yang ada. Jadi kalau misalkan ini kalian katakan sebagai rumus kecap, ini mungkin versi botolnya, kita buat versi sasetnya. Ini rumus kecap saset. Bagaimana cara mencari nilai X dari suatu persamaan kuadrat? Caranya kita cukup melihat ABC-nya juga, jadi tetap rumus ABC, tapi kita lihat B-nya dulu, negatif 6. Dari B ini kita langsung bagi dengan negatif 2. Jadi untuk semua soal caranya seperti itu, B-nya kita bagi dengan negatif 2. Negatif 6 kita bagi dengan negatif 2, itu kita peroleh positif 3. Plus minus juga sama, akar dari juga sama, pakai akar, tapi nanti tidak pakai per. 3 ini, berapapun bilangan yang kamu dapatkan di sini, kita kuadratkan. Kita kuadratkan, 3 kuadrat itu nanti hasilnya positif 9 dikurang dengan C. Jadi C-nya tetap kita pakai negatif 6, 9 kurang negatif 6 nanti kita dapat positif 16. Sehingga diperoleh sama dengan 3 plus minus akar dari 25 sama dengan 3 plus minus 5. Hingga diperoleh dua nilai X yang memenuhi, yakni yang pertama 3 ditambah 5, 8. Dan yang kedua 3 dikurang 5, negatif 2. Nah, kita peroleh hasil yang sama. Contoh keduanya, jadi jika adik-adik memiliki soal seperti ini, misal 6x kuadrat dikurang 23x dikurang 13 sama dengan 0. Nah, untuk memfaktorkan ini umumnya adik-adik atau teman-teman sekalian mengalihkan 6 kali negatif 13. 6 kali negatif 13 itu sama dengan negatif 78. Nah, negatif 78 berarti teman-teman harus memikirkan dua angka yang apabila dikalikan menghasilkan negatif 78 dan apabila dijumlahkan itu menghasilkan negatif 23. Nah, tidak semua, sekali lagi tidak semua teman-teman itu bisa memikirkan kedua angka ini dengan cepat. Nah, sehingga kita akan menyelesaikan ini tanpa memikirkan kedua angka tersebut. Tapi kita langsung mengolah angka yang ada 6 dengan negatif 13. Jadi ini kita faktorkan, kita siapkan dua kolom pemfaktorannya. Sini kita pakai 6x. Nah, tadi kalau di sini x kuadrat kita pakai x, di sini x. Nah, kalau 6x kuadrat kita pakai 6x, 6x. Namun kita bagi 6. Agar 6x kali 6x kuadrat, 6x kali 6x sama dengan 36x kuadrat, bagi 6 nanti hasilnya 6x kuadrat juga. Nah, tinggal memikirkan kedua angka yang tadi. Tapi sekali lagi kita tidak perlu memikirkan kedua angkanya, kita cukup mengolah 6 koefisien dari x kuadrat dengan negatif 13. Selanjutnya kita melakukan apa? Kita melakukan distribusi faktor.
Jadi faktor yang ada kalau di 13 ada faktor 1 dan 13, sementara 6 di sini ada faktor 2 dan 3. Misal kita distribusi yang ada dari sini. Misalkan dari 6 kita distribusi 2-nya. Kalau 2 kita distribusikan kemari, di sini tentu tersisa 3. 2 dikali dengan negatif 13 itu jadinya negatif 26. Namun sekali lagi sebelum teman-teman distribusikan faktornya, ada baiknya teman-teman cek terlebih dahulu berapa jumlah dari bilangan yang ada 6 dengan negatif 13. 6 dan negatif 13 jumlahnya negatif 7. Tapi yang kita butuh negatif 23. Karena tidak cocok makanya kita melakukan distribusi faktor. Nah setelah kita distribusi faktor, kita cek lagi hasil jumlahnya. Ini hasil jumlahnya negatif 17, hasil jumlahnya ini 3 ditambah negatif 26, kita peroleh negatif 23. Ternyata cocok dengan yang kita butuhkan. Sehingga dua bilangan yang kita butuhkan adalah positif 3 dan negatif 26. Nah, selanjutnya tinggal kita selesaikan. Nah, kemudian 6-nya kita apakan? 6-nya kita bagikan ke salah satu dari yang ada. Kalau misalkan tidak, ini kita bagi dengan 6 kan tidak bisa. 6x-nya bisa tapi 3-nya tidak. 6-nya bisa kita pecah. Jadi 3 dengan 2. Jadi 6-nya kita bisa pecah jadi, atau kita faktorkan jadi 3 kali 2. Agar yang ini bisa dibagi 3, ini bisa dibagi 2. Ini kita bagi 3 hasilnya 2x plus 1. Sementara yang ini kita bagi 2 hasilnya 3x negatif 13. Sehingga diperolehlah nilai x sama dengan negatif 1/2 atau x sama dengan 13/3. Baik, berikutnya contoh ketiga. Contoh ketiga, misal kita soalnya seperti ini. 13x kuadrat dikurang 40x ditambah dengan 27 sama dengan 0. Nah, jika adik-adik sekalian menyelesaikan seperti biasa dengan mengalihkan kedua bilangan ini, tentu dicari dulu hasil kalinya. 27 dikali dengan 13 kita peroleh 21, simpan 2, 8, 7, 2. Kita peroleh 351. Nah, berarti jika teman-teman terbiasa memikirkan dua angka yang hasil kalinya 351 dengan jumlahnya negatif 40, itu pasti akan sedikit kesulitan. Berapa kali berapa yang hasilnya positif 351 yang apabila dijumlahkan itu menghasilkan negatif 40. Nah, memikirkan kedua angka tersebut bukanlah suatu hal yang mudah bagi sebagian orang. Sehingga kita butuh suatu cara. Nah, caranya seperti tadi, kita tidak perlu memikirkan kedua angkanya. Karena di sini 13x kuadrat, kita pakai 13x per 13. Selanjutnya, kita menuliskan kedua angka yang ada. Kita jalankan 13 dengan positif 27. Positif 27 diambil dengan tandanya ini positif, ini positif. Selanjutnya kita melakukan distribusi faktor. Tapi sebelum melakukan distribusi faktor, kita biasakan mengecek berapa hasil jumlah kedua bilangan ini. Jumlah dari 13 dengan 27 itu sama dengan positif 40. Yang kita butuh negatif 40. Kalau angkanya sama, hanya beda di tanda, boleh kita ganti semua tanda yang ada. Kalau kedua-duanya positif, kita ganti kedua-duanya negatif. Boleh? Seandainya di sini positif, di sini negatif, maka kedua-duanya kita ganti. Ini jadi negatif, ini jadi positif. Tapi karena dua-duanya positif, kita ganti dua-duanya jadi negatif. Sehingga bilangannya adalah negatif 13 dengan negatif 27. Kalau dijumlah hasilnya negatif 40. Negatif 13, negatif 27. Ini tidak perlu kita pecah karena salah satu dari mereka berdua ada yang dapat dibagi 13 keduanya. Yang ini 13x dengan 13. Boleh? Berarti 13x dengan 13 ini kita bagi sehingga diperoleh x dikurang 1. Yang ini tetap 13x dikurang 27 sama dengan 0. Sehingga diperolehlah hasil x sama dengan 1 atau x sama dengan positif 27 dibagi dengan 13.